Wih, sudah masuk kalian semua. Woi, halo. Aman. Wih. Uy, Coy. sup bro? WhatsApp. Good. WhatsApp. Lain di mata, lain di hati. Nggak jelas Udah anjir. pada nggak pakai line anjir. Dikit Kalian yang masih aktif masuk. nggak sih? Apa? Enggak. Kalian masih Line. aktif line nggak sih? Masih ada tapi jarang pakai gua. Wah, line gue cuma buat split bill. Apa? Ya anjing Split bill? Iya. Cina banget. Anjir. Yo guys, kita ini dulu lah, basa-basi dulu lah. Apa kabar guys? Gimana cuaca di sana? Baik. Gelap sih. Mendung-mendung ya di sana ya? Iya. Lumayan. Hujan tapi enggak? Belum. Anjir, di sini Kayaknya- dari jam 6 pagi hujan terus. Gua kedinginan anjir. Suhu ruangan gua 27, tadi pagi 26. Anjir enggak tuh? Waduh, berasa di puncak dong. Berasa di Enak. puncak, iya anjir, AC alami. Aduh, ini gua sampai pakai jaket Sehat lagi. Ki, daripada kena AC kan kering kulit. Iya juga, ya kan? Ini adem-adem begini. Apalagi kamar gua nggak pasang AC kan. Jadi ya AC alam lah, lumayan lah. Kalau di sana hujan nggak? Lu tidur nggak pakai AC ya? Gimana? Lu tidur nggak pakai AC ya? Enggak, gua pakai kipas aja di sini. Oh wow. Karena sebenarnya Sehat sedikit. apa? Sehat. Ya, sebenarnya saya. Tapi ini bawaan karena dulu ini sih di BS tuh kan gua kalau tidur jarang nyalain AC. Hemat listrik. Cina. Hei, mana gua kena tembak. Gua baru tekan durasinya lagi nih. Jadi kalau di sana ini nggak hujan terus nggak sih cuacanya guys? Enggak sih, masih kayak lumayan pancaroba lah. Panas, hujan. Oh iya ya. Kalian juga pas hujan gue lagi dalam gedung juga sih, jadi kayak gue di kantor aja jadi nggak ngerasa. Wah, hari ini udah tinggalnya di kantor, udah nggak ngekos lagi. Temen gue ada yang ngomong kayak gitu, anjir gue rumah berasa kosan gitu loh. Oh iya, emang lu sering tinggal di kosan gitu ya? Di kosan lagi kebalik dong. Di tempat kerja ya? Kayak karena lagi padat-padatnya kan kerjaan. Terus ya pulang tidur bangun berangkat lagi ke kantor gitu. Iya, jadi kayak di kosan cuma numpang tidur kan? Iya, teman gue gitu. Dia tinggalnya sama orang tua soalnya. Itu jokes bercanda doang. Nah, itu nginep aja di kantor lu ya. Jadi kan bantu-bantu orang sana jaga kantor. Tapi itu udah tipikal candaan ini sih, budak korporat. Ya ada yang kurang deh. Iya. Mulai itu kayaknya ada sesuatu yang harus dilakukan gitu kan. Kan hampir lupa lagi gua. Anjir. Ritual yang terlupakan gitu kan. Kan kemarin gua udah tuh. Wilson juga udah. Wilson pertama kali, gua kedua kali. Nah, ada nih teman kita yang belum son. Gue sistemnya undi ya. Gak ada undi-undian. Dia belum opening. Gantian dulu semua. Dia belum opening nih. Udah lah, baik lah. Oke. Ayo ya. 1, 2, 3. Selamat datang kembali di podcast Onta. By the way, podcastnya kita udah sangat terupdate dan kalian bisa nonton di Spotify dan Apple Podcast. Yo, oke, nanti akan gue sertakan juga di link deskripsi ya guys. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe juga ke channelku. Jangan lupa cek untuk Spotify dan akun Apple Podcast. Oke. Jangan lupa guys. Tapi yang videonya cuma bisa ditonton di YouTube lu sama di Spotify doang sih. Oh ya, nggak apa-apa. Yang ada video berarti cuma ada di YouTube dan Spotify. Sisanya audio doang sih. Keren. Kita dikit-dikit melebarkan sayap kita nih. Jadi kayak gini. Jadi ayam ya. Sayapnya udah gede tapi nggak terbang. Saat ini masih gini. Oke. Yo, tema hari ini adalah apa tuh? Jadi gue udah kumpul dari lama sih yang pertama kali gue ingat itu adalah pertama kali kalian
belajar naik motor. Pertama kali belajar naik motor. Gue tahu sih cerita lu. Ya, karena gue lumayan late bloomer sebenarnya. Jadi Rizky pasti tahu. Jadi gue tengah-tengah aja lah karena makanya gue harus yang pertama ya kayak pasti cerita gue paling biasa aja. Kayak bisa sama pertama ya. Tapi ini Son ya. Dari kan lu menahan diri atau memang lu cerita hidup Enggak, gitu? emang gitu ceritanya biasa banget. Enggak gitu ya? ada yang aneh cerita gue. Hidup lu flat aja gitu ya. Ibaratnya Iyalah, kalau gua kan detak nggak jantungnya cuma coba-coba. cit itu mati ya. Mati dong itu. Kan flatline. Meninggal. Kan flatline gitu. Oke, Son, kalau lu gimana, Son? Jadi gue lupa gue umur berapa belajar motor. Tapi dulu gue belajar sebelum motor itu umur legal, dibantuin kan? sama gini. Orang tua gue dulu kan kerja kan di suatu kantor. Nah, dulu tuh waktu gue masih bocil, gue itu kan suka di ngeles atau pergi-pergi itu diantarin sama salah satu orang kantor gitu loh. Nggak tahu anak buah bokap nyokap gue atau kenalan atau gimana. Pokoknya gue manggil dia om gitu loh. Itu kerja sama orang tua lu gitu? Iya, entah pokoknya itu orang kantor dari tempat kantor bokap nyokap gue dulu gitu. Oh. Tapi gue nggak tahu dia itu siapanya mereka gitu. Gue nggak tahu antara temennya, entah itu bawahannya, atasannya atau nggak tahu lah. Pokoknya gue manggil dia om gitu loh. Nah, gue aja nggak inget namanya sekarang. Jadi misalkan gue mau ngeles Inggris nih, nanti bokap gue telepon nih orang nih. Nah datang dia tuh jemput gue, nganterin ke sini, nganterin ke sana. Nah waktu itu karena mau belajar motor, bokap gue itu nggak bisa ngajarin orang. Jadi akhirnya gue diajarin sama ini si om yang ini. Nah dia itu motornya itu kayak, gue lupa motor apa, tapi kayak model-model kayak motor yang buat jamret itu loh, yang apa? Erek King. Iya kayak Erek King, Scorpio. Iya kayak gitu-gitu modelnya. Berarti lu motor kopling pertama kali? Tapi dulu ini apa? Gue duduk di depannya kan. Gue nggak main kopling, cuma ngegas doang, yang ngegas sama belok kiri belok kanan belajarnya. Nggak belajar sampai nginjek-nginjek koplingnya gitu. Kalau kopling gue belajar pas belajar mobil malah. Berarti lu cuma main gigi satu aja tuh motornya gue rasa ya. Gigi 2 bahkan Ki, nggak gigi 1 katanya. Gigi 2, iya. Mancat kan. Iya gue aja gigi 2 gitu kan. Oh iya. Belajar cuman ya tiap kali ngeles gue yang di depan ngegas gitu kan. Pulang. Terus tiba-tiba pas ada motor ya gue disuruh pakai udah bisa gitu. Karena kan emang sebelumnya tuh gue sering naik sepeda. Iya. Dari gue kecil tuh naik sepeda terus. Dari yang, lu tau gak sih kalian yang sepeda yang ada bantuan rodanya kecil kiri kanan? Iya, sepeda family kan? Family. Jadi sepedanya sebenarnya kan roda gitu. 2. Yang kayak ada kayak begini, kayak L. Iya, ada roda bantunya. Nah nanti copot sebelah gitu kan. Copot sebelah lagi. Nah jalan sendiri. Nah dengan dibantu dengan belajar motor yang di motor Jambert itu. Nah tahu-tahu pas bawa udah bisa gitu. Paling ya ada sih kayak 2 kali jatuh gitu kadang-kadang. Lu tau gak sih kayak lu ngegas tapi padahal nggak mau ngegas gitu loh. Atau kadang-kadang ngegas ngeremnya rem tangan kadang nggak gitu biasa kan, kaget ngerem tangan ngesot gitu. Jalannya kan berpasir. Biasa banget kan? Jadi ya. Berarti lu lesnya masih di rumah lu yang dulu itu? Yang waktu kita datangin di mana? Iya, rumah gua di situ. Nggak boleh sebut tempat dong, nanti gue disamperin. Samperin dong. Guys, dia tinggal di pit. Nah, di situ tuh. Di situ. Masalahnya sih Rizky kan belum tentu ngepip. Ya, jangan sebut lah. Lupa nanti dia. Oh, jadi lu itu itulah. Umur berapa belajar, ingat nggak? Nggak ingat gua. Tapi kayaknya kalau masih ngeles Inggris tuh kayaknya antara SD SMP deh. Pokoknya yang pasti SMP itu gue ke sekolah tuh masih sepeda. Mungkin SMP kali ya, soalnya gue SMA baru full motor. Oh wow. Jadi lu selama belajar itu ada terjadi insiden nggak? Atau kecelakaan atau jatuh mungkin? Karena selama belajar gue cuma duduk di depan ngegas emang nggak jatuh. Lu pertama kali bawa motor sendiri kapan? Motor sendiri harusnya akhir tadi dikasih motor. SMA itu udah full. Nah, mungkin kayaknya kalau bawa sendiri pertama kali mungkin SMP akhir gitu deh. Terus dikasih motor pertama lu itu SMA? Ya. Motor apa tuh?
bukan motor dikasih sih, itu motor emang ada motor rumah itu doang. Iya, ibaratnya itu dikasih buat lu untuk kehidupan lu lah gitu kan. Iya buat sekolah. Suprafit. Oh, Suprafit. Masih 110 Tapi ya. itu gue inget banget tuh Suprafit pertama gue adalah Suprafit hadiah undian. Oh, itu ada undian. Iya. Undian apa? Jadi sebenarnya dulu tuh sebenarnya ada undian. Gue lupa atau nyokap gue yang ikut undiannya iseng dapat tuh motor tapi harusnya bukan Suprafit. Harusnya itu kalau nggak salah motornya Legenda. Apa Legenda? Udah lama. Nah, cuman itu lu boleh tuker tambah. Motornya hadiah itu lu tuker upgrade yang lebih tinggi tapi nambah duit. Jadi semi-semi hadiah lah hitungannya. Buka gue mau Suprafit karena kalau Legenda katanya terlalu lama katanya motornya. Pernah bawa cewek nggak pakai motor itu? Mana bisa. Sering gue bawa cewek. Iyalah. Tapi dalam Kan konteks kalau SM kerja. ya selain nyokap gue ya, maksudnya selain nyokap gue gitu kan. Tunggu dulu lagi. Kita bahas nyokap lu lah. Kalau kita bahas nyokap lu nggak seru banget. Itu soalnya apa namanya, kalau dulu tuh kan gue ke SMA kan yang bawa motor kan nggak banyak tuh sebenarnya kan. Jadi tuh kadang-kadang suka ada yang nebeng pulang. Kan sekolah gue kan dulu dekat rumah kan, yang dekat rumah juga sebenarnya ada banyak orang gitu loh. Banyak cewek yang nebeng? Ya nggak banyak sih, cuma ada cewek lah yang nebeng gitu. Nggak digebet tuh. Nggak digebet tapi di rem. Rem depan. Enggak lah, kan saya kan anak alim waktu itu, anak-anak yang baik hati. Aduh, gue nggak bisa pamer sih, nanti gue mesti cari dulu. Jadi gue punya sertifikat ya. Sertifikat apa? Waktu gue lulus tuh gue dapet ini sertifikat, katanya mahasiswa teladan gitu, paling disiplin. Wah, masih tahu. Bisa gitu ya? Sekolah gue nggak ada tuh gitu-gituan tuh, berandalan semua. Gue juga bingung, orang lain dipanggil ya. Juara 1, juara 2, juara 3, paralel gitu, keren ya. Malah gue dapet tes siswa paling disiplin, bayangin aja. Gitu. Lu harus bangga sama gue. Bangga gue punya teman yang teladan. Di sertifikat doang. Aslinya bosut. Aslinya bangsut. Gitu guys. Itu. Emang paling flat ya. Sepertinya ya. Iya, bisa kayak ya udah. Kalau misalnya Wilson berarti kan dia SD SMP. Lu kapan Chris? SMP gue belajar motor. SMP, berarti emang gue paling telat sih. Fuck. Gue belajar naik motor 2020. Pas lagi COVID lah gitu ya. Udah kerja gitu. Kan Soalnya kan kita kuliah gue sama Rizky udah bawa motor. Udah pasti duluan lah ya. Iya, tapi Rizky juga waktu kuliah kan dia nggak ada motor di sini. Tapi dia bisa bawa motor sih. Iya, gua kan support seseorang, kurang ajar itu memang. Motornya dia ya. Iya. Gitu. Gua kan, tapi bokap nyokap gue bisa bawa motor dua-duanya, tapi gue nggak diajarin bawa motor. Lucunya begitu. Kenapa enggak? Iya, itu karena kayaknya biasanya nggak bisa ngajarin. Ya, nggak ngerti cara ngajarinnya. Nggak mau diajarin. Emang takut keluyuran anaknya. Takut keluyuran. Aduh, anakku kayaknya nakal deh. Kayaknya nggak usah diajarin motor lah ya. Kayaknya bahaya gitu. Waktu gue di Makassar itu kan terkenal dulu tuh Makassar siswanya sering tawuran kan. Oh iya. Pasti ada dulu sering beritanya dulu. Pokoknya SMP mana sama SMP mana tuh sering tawuran lah gitu. Jadi kayak kadang di jalan raya tuh ditutup pada belok tuh karena lagi pada tawuran di sana. Wih. Berarti kayak Crow Zero dong. SMP. Makanya kayak gitu. Jadi kayak gue nggak lumayan dijaga lah gitu. Padahal nyokap gue aja motornya, dia cerita tuh motor laki, tangki depan. Oh, motor Kopling. apa? Motor apa? Nyokap gue nggak bilang sih, tapi bokap gue dulu motornya CB100 kalau nggak salah. Honda CB100. Terus di keluarga lu nggak ada motor kah? Pas gue lahir, itu udah nggak ada motor. Oh, dijual. Itu pas mereka kuliah sama kerja awal dulu. Satu-satunya motor yang gue ingat waktu gue kecil tuh Vespanya opa gue. Vespa biru. Wah, dulu sering pernah diajak keliling naik Vespa yang masih kopling kan dulu belum ada yang Matic.
Jadi kayak itu pengalaman gue naik motor paling kecil ya, naik Vespa sama opa gue diajak keliling gitu loh. Udah habis itu kayak pas gue udah naik SD, SMP gue udah inget tahu itu Vespa kayak udah dijual gitu loh. Karena udah nggak ada yang pakai lagi kan. Nah, udah terus sampai gue gede nggak diajarin naik motor gitu loh. Gue aja sekolah juga masih dianterin gitu, nggak kayak Wilson, udah dia naik motor sendiri anjir. Cuma banget gue. Jadi lu pas satu kan pasti pas satu SMA teman-teman lu udah pada bermotor-motoran kemana-mana naik motor rame-rame gitu. Jadi Nah, lu sekolah gue tuh hitungannya kan sekolah baru ya. Waktu gue masuk sekolah itu tuh baru selesai dibangun gitu loh sama yayasan ini. Dan lokasinya tuh lumayan jauh. Salah satu yang lumayan jauh. Misalkan kalau gue tinggalnya di Jakarta Barat, dia itu adanya di Pik gitu loh kesannya. Dia di pantai jauh. Sementara gue masih agak di dalaman dikit. Jadi kayak, dan sekolah gue juga melarang bawa kendaraan. Karena itu. Karena ada juga sering kayak anak sekolah bawa kendaraan kecelakaan masih pakai seragam kan. Nama sekolahnya jadi jelek gitu. Jadi kalau mau bawa motor harus diam-diam, bahkan nggak boleh parkir di luar. Nggak boleh. Kalau ketahuan? Nggak ngerti sih. Tapi apa ada motor disita? Anjir, Tapi motor di situ udah kayak polisi ya. ada teman gua, dia itu kan bukan orang Makassar kan, dia orang Sorong lah, orang Papua kan. Nah dia sewa rumah dekat sekolah gua, ya kan. Jadi teman-teman gua ada yang bawa kendaraan, parkir di rumah gua, di sono, jalan kaki ke sekolah. Kayak gitu ada mereka. Tapi gue dulu SMP juga ada gitu loh, kayak kan sekolah gue dulu ke warnet ya. Jadi tuh orang-orang ada yang parkirnya di warnet. Iya. Parkir di warnet jalan kaki. Iya. Sebenarnya kalau dibilang kan ibaratnya semua sekolah nggak ngeinin muridnya inilah bawa motor gitu. Tapi gue SMA udah boleh loh Ki. SMA boleh. Iya SMA boleh, SMP nggak boleh. SMP nggak boleh. Iya. SMP nggak boleh. Gue sampai SMA nggak boleh. Oh sampai SMA nggak boleh ya. Oh gila, strict juga ya, strict banget. Jadi lu kapan belajarnya tuh ya? Sama siapa belajarnya ya? Aduh, kok aku tahu siapa orangnya ya. Gitu. Udah tuh kan sampai gede. Ya, jadi pas gue kerja juga ya udah gue naik transportasi umum, angkot, Transjakarta, MRT gitu. Gue manfaatin gitu. Transportasi umum. Datanglah tahun 2020 kan badai wabah kan. Wabah COVID. Wabah COVID. Ya itu kan Maret. Gue yang lockdown itu Maret. Lah mulai masuk ke Indo kan. Iya, Maret. Gue masih sempat naik busway gitu. Itu udah kayak anjir gue udah gak nyaman sih naik busway. Apalagi kalau misalkan pas bukan COVID aja, ada orang batuk di bus, lu pasti males lah. Iya, kan? Iya. Betul. Teman gue batuk dekat gue ya udah males gue. Walaupun dia bercanda ternyata betulan. Bangsa tuh. Siapa itu si inisial R ya? Iya, si inisial R. Anda kurang ajar. Nah terus? Ya udah kan jadi udah COVID, udah mau lockdown, dan busway kan juga waktu itu dulu masih 24 jam. Ada bus malam kan. Ada pemberitahuan juga kayak beberapa track bus berhenti, sengaja diberhentikan karena mau lockdown, sama bus malam dihentikan gitu loh. Jadi kayak udah opsiku makin kecil kan, fix gue harus belajar motor gitu loh. Udahlah, gue minta temen gue satu ini. Siapa tuh? Riz. Ajar gue naik motor dong, Riz. Belajar naik motor gitu respon gue atau pas baca chatnya itu. Kaget gue. Lu kan tinggal di Kelapa Gading kan? Iya. Di Kelapa Gading. Iya. Ngekos ya waktu itu ya? Iya, ngekos di komplek kan. Di komplek. Terus yaudah mau belajar di mana gitu kan. Gue kan nggak tahu lu tinggalnya di mana waktu itu. Belum pernah ke sana. Jadi kayak udah terserah lu mau di mana kan. Mau dekat kosan gue karena gue tahu di belakang kosan gue tuh ada taman kotak. Tapi Rizky bilang di kompleknya dia ada taman yang lebih gede kan. Oh ya udah, situ aja. Oh iya. Gue kesana. Lu pertama kali tuh ya ke kosan gue ya? Pertama kali gue ke kosan lu yang di Kelapa Gading. Iya. Kosannya yang udah mewah itu ya? Yang mewah itu ya? Iya, udah mewah sih enggak lah. Ya, lebih mewah lah itu di antara kos-kosan. Gede banget. Iya. Udah lah gue naik busway ke sana. Belajar berarti motor pertama gue pelajarin itu Honda Blade ya.
Iya, Honda Blade Honda Blade 110. 110. Jadi gue belum pernah pakai kopling. Tapi gue pernah sih pakai kopling. Teman kantor gue dia bawanya MX King. Oh, udah pernah bawa lo? Sempat gue coba, cuman nggak sampai ke jalan sih. Gue cuma yaudah nyobain kopling kayak gimana, kayak gitu doang. Jadi kayak gue belajar naik motor itu berapa lama tuh ya? 2 jam 3 jam ya di komplek lo itu? Ya segituan lah, cuma main siang sampai sore gitu kan. Lu naik motor keliling kemana-mana komplek kan. Gue sama yang lain di taman foto-foto nggak jelas gitu. Soalnya kan ada. Lu percaya Ki motor lu nggak kenapa-napa sama Alia? Ya itu. Gua belum tahu nih apakah akan diungkap di sini. Iya enggak sih, karena kan nggak terlalu banyak traffic juga di situ. Iya. Tapi somehow daerah komplek lu tuh gue bilang cocok buat belajar naik motor karena beberapa medan cocok gitu loh. Contohnya ada yang misalkan jalannya lewat gang, pas keluar gang itu dia agak nanjak dikit gitu loh. Ada Kalau beberapa obstacle-nya ada gitu ya. Iya, obstacle-nya ada. Beberapa orang kan mungkin bisa kaget kalau misalkan berhenti di tanjakan kayak gimana gitu loh. Iya. Oh gitu. Situ juga gue inget banget sih kayak kalau misalkan tanjakan gue tahu kaki gue harus turun yang mana injak yang pegang rem kayak gitu. Jadi Rizky nggak ngajarin apa dong? Rizky cuman nih pakai motor gue keliling gitu. Iya gitu doang gitu loh. Sama karena kan gue udah bisa naik sepeda kan, jadi kayak ketakutan gue utama kan? Sih cuman kayak ngatur aja sensitivitas ngegasnya kayak gimana. Itu doang sebenarnya yang kita nggak tahu kan. Iya, pandai-pandai aja gitu. Sebenarnya ini ya kalau beda. Apa? Remnya juga beda kadang-kadang tiap motor. Iya. Ada yang sensitif yang injak dikit langsung berhenti, ada HP tekan dalam banget. Ya itu tergantung settingan mekaniknya lagi kan. Tapi sebenarnya kalau gue bilang ibarat belajar itu sebenarnya teori itu 10% loh kalau gue bilang. Bener-bener 10%. Lu mau sampai hatam belajar motor aja pun, tapi kalau lu nggak pernah bawa, lu nggak bakal pandai. Iya, betul. Gitu. Jadi harus ada sensasinya. Iya makanya pas satu belajar area itu gue kayak cuma briefing dikit aja gitu. Paling turun gigi, naik giginya gimana, pegang gasnya gimana, udah pergi. Udah pergi. Kira lu ini Ki apa lu bareng area depan lu di belakang gitu dipegangin. Tadi gue sempat mikir gitu, tapi gue kayak suruh dia coba lu dari sini ke sana, gue gituin kan. Cuma lurus aja dia udah cukup stabil, gue lihat yaudah pergilah. Rizky, wah ini anak prodigi nih kayaknya jago lah ya. Soalnya gimana ya? Bentar ada azan. Bentar masuk ininya. Jam 3 ya? Iya. Enggak, di gua kan ini nih. Di sana mana jam 3, jam 4. Kalau di kalian kan jam 3 azannya. Kalau gua jam 4 di sini. 4 kurang. Iya. Kalau di Jakarta kan jam 3-an lah gitu azannya. Kalau di sini jam segini lah. Jam 4 kurang. Iya, beda ya? Iya, karena ibaratnya waktu Indonesia Barat di gua itu yang paling lama. Yalah, gua di paling baratnya gitu kan. Oh iya itu juga. Jadi ibaratnya kalau di Surabaya itu lebih cepat lagi tuh. Sebelum jam 3 udah ini tuh. Udah azan. 2:30 mungkin. Makanya kalau misalkan bulan puasa tuh ada jam-jamnya tuh selalu diposting gitu ya. Iya, karena betul. Penting banget. Iya. Jadi kalau bisa satu puasa, kalian buka puasa di Surabaya, terus pulang ke Medan menderita. Makin lama buka ya. Makin lama bukanya. Cepat ini ya. Makan paginya, lama makan sorenya gitu. Iki, kalau nggak salah ada kan negara yang bagian mana gitu yang buka sama sahurnya kayak lama banget. Jadi kayak puasanya hampir seharian gitu loh. Betul. Biasanya kan 12 jam. Ini ada yang sampai 16 jam kayaknya. Gara-gara waktunya kan. Jadinya sengsara banget itu. Ya. Itu memang ya. Itu memang ada tuh. Bagian mana gitu. Tuh. Masih aja. Wah, belum kelar. Iya, masih aja. Belum kelar. Lo tau gak sih ada satu pertanyaan yang terlintas di kepala gue? Masalah? Lo gak ikutan? Enggak lah. Lo gak ikutan sholatnya? Oh iya, sholatnya nanti. Iya. Kita bareng.
ya gimana ya, kalau lu tanya gitu kayak kesannya gue kayak brengsek gitu. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja nanti gitu loh. Lebih bagus Ya kan emang ya lebih bagus, lebih cepat, lebih baik gitu kan. Tapi iya ya betul. karena kita lagi ada occasional kayak gini, Enggak lah Ki, emang itu maksud gue emang kesana arahnya lu gitu memang kan. kurang ajar lu. Aduh, kita tuh diingatkan Ki suara itu Ki. Iya, Ayo Rizky, betul. sholat sekarang nih udah waktunya, jangan main-main dulu. Iya, jangan bikin podcast mulu ya. Views-nya dikit katanya. Oh iya Pak. Ya. Sholat Lu views nggak mau langsung naik. bikin Sud. Sudah langsung bikin naik. Views langsung naik. Anjir, miracle banget tuh. next time kita harus undang Dio Ki. Kenapa dia? Itu topik dia aja tentang relationship dia gimana dari zaman dulu sampai sekarang. Seru loh bahasnya dia. Nanti lah ya kita bahas itu. Oke. Kembali ke topik. Tadi terakhir ngomong apa ya? Lupa gua. Oh, yang masalah itulah kan intinya itulah kalau mau belajar itu ya menurut gua 10% itu Praktek. teori, 90%-nya praktek gitu. Gitu. Kalau lu ya Kan ah, bahkan sampai selesai udah selesai gue belajar naik motornya udah sore. Terus kosan lu tuh kan agak nanjak ya. Tinggi. ada Ya. ya, ada. Tuh, parkirannya. Jadi udah kan mau bawa parkir motornya, udah lah ya, sini aja gue aja bawa ke atas. Gue juga mungkin nggak berani sih bawa ke atas tuh. Soalnya lumayan nanjak Lu belum masuk level itu ya, belum di level Iya. itu ya. Iya, tapi jangan terlalu dilepas juga. Memang harus ada batasannya juga gitu. Karena waktu itu gue mikirnya takutnya Arya itu belum tahu main gasnya gitu. Memang nanti gigi satu kan harus gas agak kuat tuh. Jadi nanti kalau sampai atas dia masih gas kuat, fush, maju terus itu nanti. Jadi gue udah mikir Ambrol. tuh, iya Meluncur, udah meluncur. gitu. Ya udah gue aja gitu kan. Tuh, terus Ya, lu sekarang udah ya gue udah bisa sih kalau saya nanjak kayak gitu. Apa bahkan gue pindah gigi pas lagi nanjak bisa gitu. iya, udah berhenti, sempat berhenti bentar udah bisa lah ya. Iya kayak kurang nih udah gue turunin cek satu gitu loh. Iya. Jadi lu motor pertama apa kemarin itu? Itu kan gue belajar kalau nggak salah Sabtu ya. Iya. Sabtu, Minggu atau Senin gue langsung beli motor itu kalau nggak salah. Atau minggu depannya. Pokoknya dalam bulan itu gue belajar motor. Minggu langsung depannya kali atau besoknya gue langsung beli motor. Memang se-urgent itu ya. Exit lah langsung beli. Langsung beli. Apa motor lu itu lupa gue warna hitam. Revo. Supra. Oh Revo, ya gue mikirnya Supra lagi. Waktu itu gue mau beli motor kan, gue sempet tanya lu juga pilihan gue dua nih, Revo atau Supra. Iya. Kenapa beli Revo? Lebih murah ya? Lebih murah. Karena kalau Supra kan bedanya cc-nya lebih gede aja sebenarnya. Lebih gede. Ya, cc-nya lebih gede dan remnya cakram dua-duanya. Ya cakram dua-dua gitu. Ya remnya cakram dua-duanya. Karena cc gede buat ngebantu ngerem aja itu mah. Emang dasar ini aja memang Supra itu memang lebih tinggi aja kasta daripada Revo gitu. Oh. Lu kalau lu ya selama lu pakai motor ada kejadian? Kecelakaan berarti maksud lu ya? Ya bisa jadi kecelakaan atau lu jatuh. Enggak sih. Tapi gue pernah jatuhin motor gue. Lu pernah jatuhin motor lu karena? Salah itu standar. Astaga. Miring gitu loh. Standarnya belum full. Enggak, miring ternyata. Jadi saya kalau motor lu miring lurus gini kan gue agak miring dikit gitu. Standarnya sebelah sini kan. Jadi gue agak miring jadi agak jatuh gitu loh. 2 kali gitu anjing sakit banget hati gue. Itu gue beli sendiri ya kan. Gue jatuhin brak ya anjing fuck man gitu. Iya, itu lecet itu udah pasti ngurangin harga tuh kalau ketahuan sama ini itu kalau dijual. Iya. Pasti di notice tuh. Aduh, udahlah. Iya. Pasti ngiranya ini udah pernah jatuh nih. Minimal dia kira kecelakaan gitu kan. Walaupun karena tetap turun itu. Lecetnya lumayan banyak tuh kalau jatuh. Tapi gue nggak pernah sih kecelakaan. Oh, pernah. Bagus. Kalau lu yang kecelakaan pernah nggak naik motor? Ngerti nggak misalnya entah ditabrak entah apa gitu. Gue naik gokar kecelakaan pernah. Gokar? Iya, gue naik gokar. Gue jadi penumpang. Gue ditabrak pernah. Tapi lu pernah nggak kecelakaan?
setelah lu bilang-bilang gitu gue juga ingat. Ada. Itu berarti topik ntar lah. Oh gitu. Tapi gue nggak pernah, gimana dong? Ya itu topik kita berdua aja Ki. Bye sound. Oke. Oh iya. Kalau lu Boleh. gimana Ki? Naik motor pertama kali? Gue itu belajar motor itu SMP. Yang ngajarin kakak gue. Kakak gue kan di atas gue ada 2 kakak gue tuh. Yang nomor 1 sama nomor 2. Yang nomor 2 ini agak liar. Agak liar itu maksudnya naik motor udah kayak lebih laki lah gitu. Pokoknya kakak lu dulu cewek ya? Maksudnya lebih laki itu dibanding kakak gue yang pertama ini lebih laki dia gitu. Lebih tomboy gitu. Bahkan waktu kecil pun dia tomboy kan. Jadi bawa motor pun udah kayak laki-laki dia sebenarnya. Kencang banget gitu. Takut aja kita kalau kita dibonceng sama dia tuh. Jadi gue diajarin sama dia. Gak lama sih gue belajar motor itu. Karena basicnya gue juga udah sepedaan gitu. Memang sepeda itu ngebantu banget sih kalau gue bilang untuk belajar naik motor itu. Ngebantu banget. Minimal udah bisa balance lah. Angkat kaki kiri kanan udah bisa balance. Iya, balancing gitu. Minimal udah bisa belok kiri kanannya gitu. Tinggal belajar gasnya aja gitu. Ya gas rem dong jadinya kesannya kan. Bahkan sepeda gue juga apa ya? Ban bantunya itu, ban kiri kanannya itu. Ban bantunya. Gue pakai bentar, kan baru beli udah kepasang tuh. Terus main-main sama ini gue kan sepupu gue gitu kan. Sepupu gue lihat udah nggak pakai itu kan, udah kayak jago-jago gitu, udah standing, udah lompat-lompat gitu. Terus gue kayak, gue juga pengen lah keren kayak gitu, gitu. Jadi gue nggak bisa aneh-aneh tuh kan, nggak bisa ngepot-ngepot keren karena ban itunya kan. Akhirnya gue minta itunya lepasin. Akhirnya gue belajar sendiri tuh. Gue belajar jatuh-jatuh lah gitu, sampai lecet-lecet juga kaki gue itu untuk belajar naik sepeda itu. Karena gue paksain gue nggak pakai ban samping Pembantunya kiri itu kan. itu, ya gitu. Akhirnya ya udah ya ngikut-ngikut, ini udah bisa jalan, udah bisa apa, akhirnya gue ngikut-ngikut tuh kayak sepupu gue kayak bisa standing gitu. Terus lompat-lompat di tangan gitu ya, lepas tangan gitu. tangan. Ya tapi gue nggak pernah bisa, masih lebih jago mereka. Gak bisa gue antar sepeda gue yang jelek atau sepeda mereka yang bagus ya, pokoknya gue gak bisa. Coba dong pinjam sepedanya Ki, siapa tahu lu lepas langsung bisa jalan gitu kan. Oh iya ya, kenapa gak sampai sekarang ya? Apa sampai sekarang? Sampai sekarang maksudnya? Lepas tangan. Gue nggak pernah sepedaan lepas tangan lama gitu. Misal nih ya, misalnya nggak jauh lah dari stangnya gitu. Misalnya ini nih stang ya, tangan gue masih gini tuh, nggak yang sampai gini atau yang gini mereka gitu, ngerti nggak sih? Nggak sampai betul-betul lepas gitu. Gue masih takut gitu. Dan karena memang nggak stabil guanya nih bawa sepedanya itu. Nah itu gue ada curiganya, entah memang sepeda gue yang jelek atau sepeda mereka yang bagus. Karena pada saat itu sepeda mereka itu memang sepeda merek yang keren. Ya merek mahal gitu. Kalau punya gue yang lu nggak tahu sih Ki, tangan mereka ke bawah ya, itu sebenarnya ada remote control tuh kiri kanan. Ada ini ya, mesin penyeimbang mereka. Nah jadi pas waktu gue naik motor, gue nggak lama itu gue udah curi-curi ini nih dari orang tua gue kan. Misalnya gue disuruh pergi sama kakak gue ngambil apa gitu atau beli apa gitu naik motor. Nah nanti pergi dari rumahnya kakak gue yang bawa, nggak bentar doang, terus kita switching tuh. Tukeran gitu. Aku minta kak aku yang bawa gitu. Nah gitu katanya. Pelan-pelan katanya, dimarahin gue dari belakang. Kalau yang cewek nih kan dua-duanya? Iya kakak gue yang cewek gitu. Nah jadi ya gitulah. Jadi akhirnya gue belajar curi-curi gitu. Akhirnya gue pertama kali dapat apa istilahnya ya, permission gitu, dapat izin dari orang tua gue bawa motor itu. Gue masih SMP juga, kelas 2 SMP kelas 2. Gue pertama kali bawa itu pas waktu Idul Adha. Itu gue ingat banget. Kenapa? Karena pas waktu pulang dari Idul Adha, gue bareng sama bokap gue. Enggak, bokap gue gitu. Bahkan masih pakai baju ini, tahu baju muslim gitu kan. Iya juga baru ya. Terus abis itu gue izin sama bokap gue bilang, Pak aku mau inilah ya ngantar
komik gitu. Nanti denda, aku bilang. Oh iya, pergilah sendiri ya. Ya, katanya. Udah tuh, gua dari pinggir jalan, bokap gua pergi tuh kan. Nggak lama gua jalan nih. Gitu kan. Nah, inilah ya. Gua sih menurut gua nggak salah lah ya. Tapi memang gua pas satu masuk itu terlalu ke tengah langsung. Tapi itu pun karena jalanannya sepi, karena lagi Idul Adha gitu kan. Iya. Jadi ternyata pas satu gua jalan masuk ke tengah, dari belakang ada motor itu kencang banget, mereka boncengan. Akhirnya gua dipepet sama dia. Terus ngegesek, nyenggol motor gua. Akhirnya gua jatuh, mereka nggak jatuh. Gitu. Jadi gua itu kecelakaan, kaki gua baret parah gitu. Sampai sekarang bekasnya masih ada. Itu tuh itu kecelakaan pertama gua pas waktu naik motor itu. Itu kecelakaan gue pertama kali naik motor. Padahal gue itu kayak gimana gue bilang ya, udah yang pede gitu, udah merasa gue pandai naik motor lah gitu. Jadi kayak gue bawa motor terlalu tengah, terus dipepet dari mereka tuh, dari belakang kencang banget mereka. Jadi pas waktu gue jatuh, mereka kabur tuh, kurang ajar. Kabur mereka. Iya, bangke mereka. Kamu tanggung jawab itu mah, udah males. Iya, jadi akhirnya gue dibantuin tukang parkir. Terus gak jadi pergi, gue langsung bawa motornya lagi ke pinggir gitu kan. Motornya juga baret parah. Akhirnya gue kayak mikir nih, diam. Gue duduk di luar di atas motor gue, terus kayak anjir gimana nih ngomong sama orang tua gue gitu. Kaki berdarah-darah ya. Kaki berdarah-darah, tangan mungkin ada lecet-lecet, tapi parahnya itu berdarah itu parah banget. Soalnya daging putih sampai kelihatan, tau gak sih? Karena kaki gue ketimpa motornya gitu. Pas ketimpa keseret lagi, bayangin tuh. Jadi itu tuh itu parah banget. Gue bingung, lama di luar. Akhirnya gue beraniin diri tuh. Gue buka pintu rumah gue, ruko gue masukin motornya, gue pelan-pelan naik ke atas dengan menahan rasa sakit. Gitu. Sampai atas kan naik tangga. Bokap gue lagi di itu tuh di kursi gitu, lagi nonton gitu. Gue belum full naik tuh. Jadi yang masih kelihatan masih muka gue gitu, muka sama badan atas gue gitu. Assalamualaikum gitu, waalaikumsalam gitu. Gue masih ambil waktu nih untuk naik, masih mikir anjir, mati nih gue gitu. Karena takut banget gitu gue dimarahin gitu kan. Rupanya sampai ke atas gue bilang sama bokap gue, Pak, aku kecelakaan. Hah, langsung gitu. Kok bisa gitu, langsung diduduin. Gue kan langsung diduduin, dipanggil nyokap gue langsung ngambil obat-obatannya, dikasih pitaceng. Tahu nggak sih pitaceng kalian? Tetayocin. Obat merah Cina yang sakit banget. Biar cepat sembuh. Iya, memang cepat sembuh kan, cepat kering, bikin luka cepat kering kan. Itu bukan pakai ini lagi ya, bukan yang pakai bukan pakai alat terus digini ini tuh, ditepok-tepok gitu. Enggak, disiram. Disiram ya? Iya. Disiram di bidik dari atas gitu kan. Sur gitu. Wow. Itu mantap itu. Jadi ya, jadi kan gua diobati gitu. Gua pikir gua bakal dimarahi gitu. Ternyata enggak gitu. Gua itu dirawat gitu kan, ditanya-tanya kok bisa gitu, gua jelasin gitu. Ya itulah. Kayaknya kalau dari menurut mereka gue yang salah sih, karena gue terlalu tengah gitu. Mungkin salahnya gue juga karena gue nggak notice ada motor kencang dari belakang gitu. Harusnya gue notice gitu. Harusnya bersuara juga lah ya, karena itu kencang banget gitu. Tapi gue juga gitu sih. Yang salahnya kalau itu kan salah di menurut gue. Kalau salah di merekanya, harusnya mereka itu bisa ngelak gitu. Udah bisa prediksi aku itu mau ke tengah gitu. Udah mau masuk ke jalan gitu. Gitu kalau pembelaan gue gitu kan.
Jadi bokap gua di sebelah gua, nangis bokap gua cuy. Nangis bokap gua menyesal, dia bilang. Dia Iya. menyesal apa? Pergi sendiri kan? Iya, karena pergi Izin. sendiri gitu. Ngira gua udah bisa gitu kan. Oh, ini yang bikin bokap gua lebih nyesalnya gitu. Gua minta bokap gua anterin ini komik gitu. Pak, Pak, antarin aku lah ini antar komik gitu. Sendiri aja lah ya, bisa ya kan gitu. Bisa gitu lah kan, semangat gitu. Nyesalnya bokap gua itu gitu. Jadi sebenarnya gue udah minta gitu, udah minta anterin, tapi karena dikira gue udah bisa gitu, akhirnya gue dilepas, rupanya kejadian gitu. Itu nangis bokap gue di sebelah gue sambil berdoa, dia dipegangnya kaki gue, berdoa dia. Gimana ya? Gue juga sebagai anak kecil ya, bokap gue, bokap gue jarang lah kayak gini gitu. Jadi sekali tengok kayak gini, bingung sebenarnya gue, bingung dan awkward gitu. Iya, jadi kayak nggak sampai nangis gitu kan maksudnya. Iya gitu, bokap gue yang biasanya ya tegas gitu kan, nggak pernah nangis gitu, tiba-tiba nangis gitu di depan gue gitu, samping gue lagi, sambil pegang ini gue, dibaca-bacain doa-doa itu kaki gue biar cepat sembuh gitu ceritanya. Wah itu penyesalan terbesar sih itu pas itu. Iya itu ya mungkin Betul banget. penyesalan sih itu, ibaratnya anaknya udah minta anterin, rupanya nggak dianterin, kejadian gitu. Harusnya bisa dihindari tuh kecelakaannya kalau bokap gue bilang, iya ayo kita antar gitu. Gitu tuh. Itu bukan motor lo kan itu? Motor keluarga gue, ya motor keluarga gue. Apa motornya? Motornya itu Vario yang pertama kali keluar dan barangnya masih dari Thailand. Dan itu 2010 mungkin. Itu mesin keluaran paling bagus karena pertama kali keluar dan dari Thailand. Bahkan sampai sekarang itu mesinnya masih bagus, cuma jelek aja. Ada tuh motor? Gimana? Masih ada tuh motor? Masih ada, masih hidup. Anjir. Kalau dijual nggak ada harganya. Intinya Pos 1 itu motor andalan lah, udah motor keluarga lah, dipakai kemana-mana gitu kan. Gitu. Sebenarnya kalau untuk motor gue udah banyak gonta-ganti sih. Gitu. Tapi motor keluarga lu yang pertama tuh Vario? Ya, Vario. Enggak, kalau yang pertama kali Astrea. Motor pertama keluarga gue Astrea dengan plat nomornya ada nama gue di situ. Kenapa bisa? Karena Pos 1 nyokap gue hamil gue. Pos 1 belum tahu gendernya. Dibilang kalau anak cewek dibeliin sepeda, kalau anak cowok dibeliin motor. Jauh sekali. Oh gitu sih. Karena bokap gua itu mungkin ngarapin anak cowok gitu, karena anaknya 2 udah cewek gitu. Jadi ngarapin anak cowok gitu. Bahkan nama gua lu tau lah maknanya apa. Literally, Rizky Putra Ma'arif. Rizky anaknya si Ma'arif. Ma'arif itu bapak gua. Rizky Putra, Rizky anak laki-laki si Ma'arif ibaratnya. Gitu lah. Kalau lo cewek berarti namanya Rizky Putri ya nanti ya? Ya nggak gitu juga dong. Kalau cewek gue nggak tahu lah nama gue, Rizka kali. Itu memang gue selalu bilang itu, kok nama malam gue bakal jadi Rizka gitu. Jadi motor pertama gue itu Astrea. Motor pertama keluarga pertama gue itu Astrea dengan platnya itu ada nama gue di situ ditulis gitu. Gimana tulisannya itu? Rizky aja gitu. Enggak, Rizky, RISKI. Di plat kanan bawahnya itu. Oh, tempelan. Oh iya tempelan. Oh ya, bukan yang inisial itu ya. Gitu kan R1ZKI gitu. Oh, ya, enggak. Tapi sampai yang di ini loh, sampai yang di Palu, sampai yang di Pahat, ngerti enggak? Di embos gitu. Iya, sampai yang di embos gitu. Jadi cukup spesial lah. Motor ini cukup spesial menurut gua gitu. Tapi ya gimana lah ya, kan gua kan masih kecil kan, belum bisa pakai kan. Rupanya sampai gua gede nggak awet tuh motornya. Akhirnya dijual, anjir. Sekarang gue menyesal, anjir. Padahal kalau gue pikir-pikir kan, ini lebih dari sekedar motor nih. Ini motor gue gitu. Karena gue lahir dikasih motor ini gitu. Anjir.